Apa motivasi Bapak untuk memulai bisnis? Untuk memotivasi saya karena kondisi sekarang kan perekonomian lagi susah, jadi harus bisa pandai-pandainya membuka peluang baru. Mungkin itu prinsip saya yang pertama. Kemudian apa yang membedakan bisnis Bapak dari yang lainnya? Tentunya untuk membedakan bisnis saya dengan kompetitor yang lain harus ada ciri khasnya sendiri ya. Jadi paling tidak kita harus bisa menampilkan sesuatu yang lain dari yang lain, termasuk dari fisik ataupun dari yang lain. Mungkin itu ya. Bagaimana Bapak mengatasi tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis Bapak? Ya, memang kendala terbesar, tantangan itu memang ada dalam bisnis ya. Kadang karena pasang surutnya usaha itu mesti ada, jadi kita harus bisa pintar-pintar mengatur manajemen yang ada. Nah, paling tidak seperti itu mungkin. Kira-kira apa strategi terbaik Bapak dalam meningkatkan pendapatan di bisnis Bapak? Strategi yang utama tentunya kita yang pertama harus memberikan pelayanan kepada konsumen. Kita harus family ya, maksudnya kita harus anggap saja konsumen itu sebagai saudara kita. Yang kedua tentunya juga harus dilihat dari segi fisik ya, dari lingkungan, mungkin kebersihan dan pelayanan kita terhadap konsumen yang datang, mungkin itu. Apa yang Bapak anggap sebagai kunci kesuksesan dalam bisnis Bapak? Kuncinya tentu yang pertama harus sabar ya, karena persaingan di dunia bisnis banyak sekali. Jadi pertama harus sabar, kita juga harus tetap berusaha semaksimal mungkin. Strategi yang ada tentunya yang paling inti setelah kita berusaha tentunya harus kita imbangi dengan berdoa, itu mungkin. Kemudian Bapak membangun bisnis kan membutuhkan tim. Mungkin bisa diberitahukan bagaimana Bapak atau caranya membangun tim yang sukses tersebut? Ya, tentunya memang kalau suatu usaha nggak bisa kita kerjakan sendiri ya, memang perlu bantuan orang lain, termasuk tim ya. Paling tidak harus kita bekali tim kita itu dengan sesuatu yang nantinya bisa menarik pelanggan lebih banyak, dan tentunya juga harus ada briefing ataupun pengertian untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Kemudian bagaimana Bapak mengukur keberhasilan bisnis Bapak? Jadi untuk mengukur keberhasilan usaha memang kita selama ini ada pembukuan per bulan ya. Jadi paling tidak income per bulannya kalau kita grafiknya kita lihat semakin meningkat, otomatis bisnis kita bisa dikatakan meningkat, seperti itu. Kan menjalankan bisnis itu mesti banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan ataupun kegagalan yang sering terjadi. Nah, itu bagaimana sih caranya mengatasi kegagalan tersebut? Ya, terima kasih. Mungkin seiring dengan berjalannya usaha di sini memang sempat ada pasang surutnya ya. Jadi kita berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggan, dan tentunya kita memberikan wawasan, kita kasih aturan untuk konsumen yang berada di sini untuk selalu menjaga kebersihan. Mungkin tidak boleh makan dan minum di area lokasi kolam, mungkin seperti itu salah satunya. Terus apa yang menjadi tujuan jangka panjang bisnis Bapak? Jangka panjangnya tentunya harapan kita, jadi nanti usaha ini semakin lama semakin berkembang. Tentunya bukan hanya dari segi kolamnya saja, tapi usaha di sini juga kita kembangkan ya. Jadi nanti beberapa item akan kita tambahkan di sini. Jadi termasuk item minuman kita tambah lagi, item menu-menu yang lain mungkin kita akan tampilkan untuk jangka panjangnya, seperti itu.
usaha atau bisnis Bapak kan ini berpusat di sektor pariwisata ya, yaitu kolam renang. Kan itu biasanya setiap tahun itu pasti ada perubahan pasar. Nah, itu bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut? Ya, tentunya persaingan bukan hanya tahun ya, jadi seiring berjalannya waktu itu memang kita harus ada renovasi tempat ya. Jadi seperti kemarin tempat tempat pakaian dan mungkin alas kaki itu sudah kita pisahkan, yang sebelumnya di dalam, supaya di dalam kelihatan lebih luas dan kita alihkan ke luar. Jadi kita sampaikan juga ke konsumen, kalau mau masuk aturannya seperti ini, larangannya seperti ini. Jadi seperti itu mungkin. Kemudian bagaimana Bapak membangun hubungan yang baik dengan pelanggan Bapak? Ya, salah satunya yang tadi pernah saya sampaikan, pelanggan adalah saudara kita sendiri ya. Anggap sebagai saudara sendiri. Kalau nanti mungkin ada masukan ataupun yang sifatnya untuk memajukan usaha ini akan kita terima, dan kalau memang itu demi kemajuan usaha ini akan kita respon lebih lanjut. Kemudian bagaimana Bapak memilih mitra dan pemasok? Untuk mitra dan pemasok ini misalnya ada beberapa yang online Mas ya, jadi seperti obat di kolam. Tapi untuk konsumen bagaimana Bapak memilih mitra dan pemasok? Untuk mitra memang kita beberapa perlu untuk penunjang usaha ini. Jadi salah satunya mungkin item air minum atau snack-snack, kita berusaha mencari yang terbaik. Jadi selama ini kita turun langsung ke pasar ya, atau kita mencari sendiri, jadi memastikan bahwa yang barang-barang yang kita dapatkan ini yang terbaik. Dan ada beberapa konsumen yang sudah bisa kita hubungi, kita telepon, dia bisa ngirim. Ada beberapa yang seperti itu. Oke. Apa yang Bapak lakukan untuk mempertahankan budaya bisnis Bapak yang kuat ini? Tentunya budayanya tetap, yang pertama mungkin budayanya harus kita menjaga kebersihan yang pertama ya. Yang kedua mungkin dijaga sopan santun, baik itu perkataan atau perilaku. Jadi memang beberapa konsumen kemarin ada yang komennya kurang bagus, akhirnya kita tegur, kita arahkan yang dengan cara yang terbaik supaya anak-anak yang ada di sini itu nantinya setelah dari sini bukan hanya renang, tapi ada pendidikan khusus yang bisa kita sampaikan kepada mereka, bahwa kalau ngomongnya nggak bener kita luruskan seperti itu mungkin. Oke. Kemudian tentu mengurus waktu dari bisnis ini perlu cara ya. Mungkin bagaimana Bapak mengelola waktu Bapak untuk memastikan bisnis Bapak sukses? Ya, untuk mengatur waktu, karena di sini memang kita kasih jadwal ya. Jadi jadwal buka dan tutupnya kolam itu sudah ada di pintu masuk. Jadi mungkin anak-anak yang mau renang di sini sudah tahu jam buka jam berapa dan nanti tutupnya jam berapa, seperti itu. Apa yang menjadi fokus utama Bapak dalam memimpin bisnis Bapak? Ya, untuk memimpin ya tentunya kita sudah ingatkan kepada seluruh anggota yang ada di sini ya. Jadi untuk selalu diperhatikan, terutama masalah keluhan-keluhan dari konsumen mengenai mungkin fasilitas yang kurang atau yang lainnya, mungkin seperti itu. Dan tentunya untuk memotivasi itu tetap kita tampilkan penampilan yang baru lah, minimal secara visual. Kalau sudah masuk ke kolam ini kelihatan menarik, seperti itu.
bagaimana Bapak mengatasi persaingan yang ketat di pasar? Ya, persaingan tetap ya, tadi yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa karena persaingan semakin ketat, tetap kita harus menjaga kualitas ya. Kualitas itu dalam arti kita harus bisa menjaga kualitas airnya, kebersihannya, dan kita juga harus menampilkan sesuatu yang baru. Oke. Bagaimana Bapak mengelola resiko dalam bisnis Bapak? Oke, untuk resiko memang ada beberapa ya. Resiko memang kalau usaha namanya usaha itu resiko tetap ada. Jadi untuk meminimalisir kendala atau kerugian harus tetap kita secara manajemen harus kita terapkan ya. Jadi paling tidak kita bisa membaca situasi perkembangan usaha itu untuk beberapa bulan ke depannya. Apa yang menjadi sumber inspirasi Bapak dalam menjalankan bisnis Bapak? Ya, yang pertama mungkin di lingkungan sini belum ada usaha yang seperti ini, dan kebetulan di lingkungan sini juga masih banyak anak-anak yang perlu bermain. Jadi paling tidak bisa menyerap lokasi anak-anak di lokasi kolam ini seperti itu. Tadi Bapak sudah memberikan salah satu jawaban untuk bagaimana cara membangun tim yang sukses. Nah, sekarang bagaimana Bapak memotivasi tim Bapak untuk mencapai tujuan bersama? Ya, oke. Jadi karena usaha itu memang perlu tim, jadi sudah sudah diberikan job desk masing-masing bahwa tujuan kita usaha ini maunya ke sana. Jadi sudah kita sampaikan kepada mereka bahwa tujuan usaha ini harapannya lebih maju dari tahun-tahun, dari bulan ke bulan ya, seperti itu. Jadi tetap kita motivasi mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian bagaimana Bapak mengatasi masalah yang tidak terduga dalam bisnis Bapak? Oke, jadi memang masalah-masalah tidak terduga itu ada, tapi tetap intinya kita bertanggung jawab ya terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada eksiden kecil-kecilan harus kita tangani lah, paling tidak kita merasa bertanggung jawab karena kita usahanya ada di sini. Jadi kalau memang eksiden terkecil di sini ya kita harus bertanggung jawab terhadap itu mungkin. Kemudian untuk mengembangkan produk Bapak ini kan membutuhkan dana ya Pak ya. Itu bagaimana sih Bapak mengeluarkan dana atau berinvestasi dalam mengembangkan produk Bapak? Ya, jadi untuk pengembangan ya terkait dengan dana memang per bulan itu kita sisihkan untuk biaya perawatan, untuk biaya mungkin ada perbaikan termasuk itu. Jadi beberapa persen dari hasil pemasukan per bulan itu sudah kita pilah-pilah. Jadi untuk perawatan ada berapa persen itu ada, terus untuk yang masuk kas utama itu ada, mungkin seperti itu. Kira-kira ketika awal Bapak memulai bisnis itu Bapak memilih tetap konsisten atau berusaha berkreatif atau inovasi untuk mengembangkan lebih lanjut? Jadi antara dua itu untuk Bapak yang paling penting itu apa? Yang terutama kalau untuk usaha memang karena perkembangan zaman dan perkembangan teknologi ya, tentunya harus selalu berinovasi. Jadi harus selalu berinovasi, baik itu tampilan hiasan atau wahana yang lain itu tetap kita kembangkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, intinya seperti itu. Tetap kita adakan perubahan-perubahan suasana seperti itu.
Apa yang menjadi kunci sukses bisnis Bapak? Ya kuncinya tentunya yaitu yang pertama beberapa sudah saya sampaikan, tentunya memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Yang kedua harus menjaga kebersihan lokasi tempat renang ya, tetap kita jaga kondisi airnya mungkin harus bersih, terus lingkungannya juga harus bersih. Dan mungkin sebagai penunjang juga ada fasilitas snack, ada air minum dan lain sebagainya. Itu salah satu penunjang untuk menunjang bisnis untuk tetap maju. Kalau boleh saya tahu omset Bapak per bulannya itu berapa? Omset secara bruto mungkin ya sekitar 4-5 mungkin itu. Kemudian apa yang menjadi kunci sukses terbaik yang pernah Bapak terima dalam menjalankan bisnis Bapak? Ya tentunya dari lingkungan atau dari rekan-rekan itu menyampaikan kalau kondisinya semakin ramai dari bulan-bulan sebelumnya, terus tempatnya juga semakin menarik untuk yang lain begitu. Terima kasih Pak. Ya.